Jangan lupa like and subscribe. Abadan fi jismihil hasani ya Mustafa sidana wa firlana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Itu syair itu biasanya di daerah Banten sono. Kalau yang di sini beda ya Bu ya. Ya akramal khalqi wa liman bihi. Iya Bu. Kalau ada Sundanya itu ada Sundanya tuh. Kalau gaya Sundanya gimana ya? Ya Allah, pangeran nanti. Lupa saya. Akan haji gitu. Lam yakalim kotun toha mutlakon abada. Di sini ada campur Sundanya juga. Makanya gini, Rasul tidak bermimpi basah dalam tidurnya. Dia tidak menguap pada sepanjang masa. Rasul nggak pernah mimpi basah. Beda sama kita. Banyak kan main di sawah, malamnya mimpi basah. Ngompol namanya. Ya, lari-larian di sawah malamnya mimpi. Saya ingat masih kecil begitu, lari-larian di sawah nyebur ke kali, begitu bangun basah. Jadi kenapa Rasulullah tidak mimpi basah? Karena mimpi basah sebagian ada permainan setan. Min la'abis syaitan, kata Kiai itu. Kemudian Rasul nggak pernah nguap. Ini ngaji begini Rasulullah, ya Bu, nggak ada nguap. Beda sama kita. Kena angin dikit, kena kipas dikit, ya. Senderan di tembok, Rasulullah nggak pernah nguap. Panjang masa Rasulullah nggak pernah nguap. Binatang melata mendekat karena gembira. Zubabatun, ya Bu. Bintang melekat karena pada gembira. Jadi ngeliat Nabi itu, ngeliat Rasulullah semua makhluk senang Ibu. Lalat tidak melekat pada tubuhnya. Lalat nggak nempel. Kenapa lalat nggak nempel? Karena lalat kotor. Beda sama kita ya Bu ya. Bisa kita kemana aja dilalarin. Ya, kita nih kalau Rasulullah ada laran disamperin, larannya geser. Kalau kita malah lagi diem, laran pada nyamperin. Banyak bener kalian nempel. Kenapa laran nggak menembak ke Rasulullah? Karena kotor. Ya Bu ya. Kenapa kita nih supaya ngaji, supaya bersih kita juga nih. Ini supaya bersih. Nah, bajunya cakep-cakep, kerudungnya ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang 3 kali bayar, ada yang 4 kali bayar. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ada yang sisa kampanye, nggak apa-apa. Ambil aja, ambil. Kalau ditawarin seragam di pengajian, ambil. Jangan pakai nunggu suami. Kelamaan. Pakai saya bentar diberi nama suami saya, halah. Gue nggak percaya kok. Kita mau minta ongkos ngaji juga dong ngomer. Ambil aja, ngutang aja. Kenapa mau ngutang? Karena suami ngasih duitnya kurang. Itu aja pusing-pusing amat. Kenapa istri pada ngutang? Karena suami ngasih duitnya dijelasain. Iya, ngutang aja terus. Terus aja nggak apa-apa. Emang di negeri kita orang baru lahir aja udah dianggap nanggung utang. Bayi baru lahir udah dianggap nanggung utang saking banyaknya utang. Coba kita lihat di sini mana nggak ada yang bisa diutang. Rumah bisa diutang, motor bisa diutang, mobil bisa diutang. Ya, apa yang nggak bisa diutang di negeri kita? Semuanya bisa di. Bahkan nggak pengen utang juga ditawarin terus saja. Tanggung enggak. Ya. Terus saja utang, nggak apa-apa, udah kado. Ya, utang terus Ibu. Dijelasain suami kita. Ini kemarin belum bayar, udah ngambil lagi aja. Ini kemarin belum dilunasin, udah mesen lagi aja. Terus utang terus. Utang juga saya. Tapi katanya orang yang kalau banyak utang matinya susah. Cuma itu doang sih kendalanya. Orang kalau udah mati masuk kuburan itu malaikat nggak buru-buru nanya sebelum utangnya dilunasin. Ya, itu doang sih masalahnya cuma 2. Mati rada cepet. Ya orang banyak utang mati rada cepet.
Udah gitu matinya seenak-enak ya, kadang-kadang udah makan banyak gantung diri, ya minum racun tikus. Kadang-kadang matinya juga nggak ngerepotin, cuma 2 kali nguyung aja. Udah. Nah kalau inget mati mesti takut ama sebab yang namanya mati nggak bakal bawa harus disegerain tuh, hutang mesti dibayar, anak pengen nikah harus segerain, takut jangan apa-apa, mayat udah ngeletak harus buru-buru dikuburin. Itu 3 yang buru-buru. Makanya kalau di dalam kubur itu, ibu kenapa kita susah ditanyanya, karena masih nyangkut sampai di atas diceritain kalau almarhumah semasa hidupnya punya utang, tolong diberesin sama ahli warisnya. Tuh Bu, kalau anak kita punya duit bayarin utang emak, kalau anak juga utangnya seleher, gimana mau bayarin utang emak? Utang dia juga udah numpuk. Mana tanah udah jadi tanah orang, dapur udah dijual sama PT. Ya ujung-ujungnya bikin bingung nggak? Ya kalau berani mah terus aja udah. Udah umum kok penduduk Indonesia nggak di kampung nggak di kota rata-rata punya utang. Nggak di kampung nggak di kota, seluruh penduduk Indonesia rata-rata punya apa yang nggak bisa diutang. Udah tanggung, jangan megang kebagian, utang terus. Ustadznya juga gila kali dia, nyuruh zamannya ngutang. Karena kalau nggak ngutang bagaimana mau punya? Bener. Makanya Mang Emo katut, Mang Emo. Kalau lagi di pasar, kita yang 1.000, 2.000 sehari, 2.000, sampai dagangan habis duitnya orang.